Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkutin Hakim. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai modul 13, yaitu select multitabel. Langsung saja, yang pertama yaitu bagian A, select dua tabel. Untuk soal pertama, ambilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi kita ambil dari tabel products, lalu kita beri alias P, lalu kita gabungkan menggunakan keyword join dengan tabel kategoris. Kita beri alias C, lalu kita hubungkan pada kolom products, kolom kategori ID dengan tabel kategoris pada kolom kategori ID, lalu kita urutkan berdasarkan kategori name. Lalu untuk yang ditampilkan yaitu nama-nama produk, lalu harga, yang keduanya ini ada di tabel products, lalu yang ketiga yaitu kategori atau nama kategori yang ada pada tabel kategori. Nah, maka akan muncul nama-nama produk, lalu harga, setelah itu kategori atau nama kategori. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi kita ambil dari tabel customer, kita beri alias C, lalu kita gabungkan dengan tabel orders, kita beri alias O. Pada tabel O yaitu kolom customer ID digandingkan dengan pada tabel C kolom customer ID. Lalu kita urutkan berdasarkan nama perusahaan. Untuk yang ditampilkan yaitu yang pertama nama perusahaan dari tabel customer, lalu order ID dari tabel orders, lalu order date atau tanggal pembelian dari tabel orders. Nah, maka yang muncul ada tiga, yaitu nama perusahaan, ID transaksi, lalu tanggal pembelian. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi kita ambil dari tabel orders, kita alias O, lalu kita gabungkan dengan orders detail, lalu kita gabungkan berdasarkan foreign key yang ada di tabel O kolom order ID ke primary key yang ada pada tabel order details pada kolom order ID. Untuk yang ditampilkan yaitu order ID yang ada pada tabel orders, order date yang ada pada tabel orders, lalu product ID yang ada pada tabel order details. Nah, maka akan ada order ID, order date, juga product ID. Order ID misalnya ini ada 4 pada tanggal yang sama, namun produk ID-nya beda-beda. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu bagian B, select lebih dari 2 tabel. Lalu, untuk soal pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi kita ambil dari tabel orders detail, lalu kita beri alias OD, kita gabungkan dengan orders, kita beri alias O, dengan foreign key pada O yaitu order ID, kita bandingkan dengan primary key pada order details yaitu order ID, lalu kita gabungkan lagi dengan tabel products yang diberi alias P dengan foreign key product ID pada tabel products digandingkan dengan product ID pada tabel order details. Lalu untuk yang ditampilkan yaitu order ID pada tabel orders, lalu order date pada tabel orders, lalu nama barang atau product name pada tabel products, serta harga barang yang ada pada tabel products atau unit price. Nah, muncul yang pertama yaitu ID order, lalu tanggal order, nama barang, lalu terakhir yaitu kolom unit price atau harga barang. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi kita ambil dari tabel employee territories, kita beri alias ET, kita gabungkan dengan employees, kita beri alias E, lalu foreign key employee ID menunjuk pada primary key employee ID pada tabel employee territories. Kita gabungkan dengan territories lagi,
kita beri alias T, lalu foreign key pada territories, yaitu kolom territory ID, kita gabungkan dengan territory ID pada tabel employee territories. Lalu untuk yang ditampilkan yaitu nama lengkap yang ada pada tabel employees dan teritorinya yang ada pada tabel territories. Yang ditampilkan yaitu nama lengkap pada tabel employees dan teritori pada tabel territories. Sedangkan yang employee territories ini sebagai tabel persimpangan. Nah, misalkan yang Andre Fuller ini tempat tugasnya itu ada di Westboro, Bedford, Georgetown, dan seterusnya. Lalu misal nomor 3 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi kita ambil dari tabel orders, lalu kita gandengkan dengan customers pada foreign key customer ID ke primary key customer ID pada tabel orders ke tabel customers. Lalu kita gabungkan lagi dengan shippers pada foreign key ship via ke primary key shipper ID. Lalu untuk yang ditampilkan yaitu ada nama perusahaan, order ID, order date, lalu nama perusahaan yang mengirimkan atau shippernya. Nah, maka muncul yang pertama yaitu nama perusahaan customer, lalu yang kedua yaitu ID order, yang ketiga tanggal order, yang keempat yaitu nama perusahaan shippernya. Lalu untuk soal nomor 4, tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi kita ambil dari tabel suppliers, lalu kita gabungkan dengan products, kita gandengkan pada kolom supplier ID dengan primary key supplier ID, lalu kita gabungkan lagi dengan tabel kategoris pada kolom kategori ID, kita gandengkan dengan kategori ID pada tabel kategoris. Untuk yang ditampilkan yaitu nama perusahaan suppliernya, S ini supplier, lalu nama kategori yang disuplai pada tabel kategoris. Nah, maka muncul misalkan exotic liquids ini kategori name-nya itu ada beverage juga condiments. Lalu gunanya tabel products ini sebagai penghubung antara suppliers dengan kategoris. Lalu untuk yang bagian T yaitu select multitabel dengan syarat. Untuk soal pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi kita ambil dari tabel products, lalu kita gabungkan dengan kategoris, foreign key pada products yaitu kolom kategori ID, kita gandengkan dengan primary key pada kolom kategoris yaitu maksud saya pada tabel kategoris yaitu kolom kategori ID. Yang ditampilkan yaitu ada nama-nama produk yaitu pada tabel produk, kolom product name, harganya, lalu nama kategorinya pada tabel kategoris, di mana kategori name-nya yaitu beverage dan unit price-nya itu di bawah 10. Nah, muncul itu cuma ada dua, yaitu produk Guarana Fantastica juga Ron Brown Cluster Beer dengan harga $4,5 juga $7,75. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi kita ambil dari tabel orders, kita gabungkan dengan customers yaitu foreign key pada tabel orders, kolom customer ID kita gandengkan dengan primary key pada tabel customers, kolom customer ID. Untuk yang ditampilkan yaitu ada nama perusahaan customer, lalu order ID, juga tanggal pembelian itu order date, di mana perusahaannya itu yaitu pada tabel customer, kolom country itu bernilai USA. Lalu untuk tanggalnya itu kita ekstrak dulu dari order date-nya untuk diambil tahunnya saja, kan sebelum tahun 1997 maka diambil kurang dari 1997.
lalu kita urutkan berdasarkan tanggal pembelian. Lalu selanjutnya itu soal nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi kita ambil dari tabel orders, kita gabungkan dengan customers, gabungkan dengan shippers, lalu gabungkan dengan employees. Kita tampilkan yaitu nama customernya. Ini harusnya kita ambil dari nama perusahaannya saja. Lalu order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Nama shippernya yaitu company name juga. Lalu kita filter, yaitu yang pertama tujuannya itu harus sama dengan asal dari employee-nya, itu harus sama dengan tujuannya. Lalu juga tahun pembeliannya itu setelah 1997. Lalu untuk soal nomor 4, yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita ambil dari tabel products, lalu gabungkan dengan suppliers, gabunggan dengan kategoris, kita tampilkan nama perusahaan supplier juga nama kategorinya sama seperti sebelumnya. Lalu kita beri filter, yaitu harganya itu berada di kisaran 5 hingga 10. Lalu untuk yang bagian selanjutnya yaitu bagian D, self join dan outer join. Untuk soal pertama, jika E1 bersifat many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, yang menjadi manajer ini ada pada tabel E2 yaitu pada sisi 1. Kenapa? Karena manajer ini bisa memiliki satu atau lebih bawahan, sedangkan bawahan ini hanya bisa memiliki satu atasan atau manajer. Kalau kita ingin tampilkan, yaitu kita ambil dari tabel employees E1, yang mana E1 ini bawahan, kita gabungkan dengan employees, kita beri alias E2, yang mana E1 atau bawahan memiliki kolom reports to yang menjadi kunci. Lalu kita gandengkan dengan E2, yaitu tabel pimpinannya atau manajer pada kolom employee ID. Nah, pada yang ditampilkan ini, yang kolom pertama ini ada pada tabel bawahnya, sedangkan pada kolom keduanya ini ada pada tabel manajernya. Lalu untuk soal nomor 2, itu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Ini sama seperti sebelumnya, cuman beda apa yang ditampilkan. Yang pertama yaitu kita ambil nama karyawannya, itu ada pada tabel E1 yaitu sisi many, lalu kita tampilkan nama manajernya itu pada tabel E2 yaitu sisi one. Nah, misalkan Nancy Davolio itu punya manajer Andre Fuller dan seterusnya ke bawah. Lalu untuk soal nomor 3, itu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi ini sama seperti sebelumnya, cuman bedanya cara penggabungannya, yaitu sekarang menggunakan full outer. Coba kita jalankan. Nah, maka akan terlihat ada karyawan yang tidak memiliki manajer, juga ada pimpinan atau manajer yang tidak memiliki bawahan, seperti ini. Ya, sekian pembahasan mengenai modul 13 yaitu select dan beli tabel. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.